Om Swastiastu. Swastiastu Kak Bemo. Om Swastiastu, Cening Budi, Cening Jepri. Salam congkak. Salam congkak. Salam congkak. Salam Salam congkak. congkak. Marut dong. Tadi ngopi malu Kak Bemo nih. Kopi juga lagi Kak Bemo. Kayak mekelenting nih. Ya, mudah-mudahan ada. Napi gatel Kak Bemo mancing. Kak Bemo astung kare dalam keadaan sehat walafiat. Seger ogar tur mebekal. Begitu juga harapan Kak Bemo untuk Cening Jepri, Cening Budi. Kalau kita sudah segar, sehat, bisa mengikuti atau menonton video tuturan satu Kak Bemo kan gitu. Selalu ditunggu videonya Kak Bemo. Selalu. Gayanya Kak Bemo. Kayak kas, santai sambil menikmati carrot cake buatan istri dan anak dijual. Maknyos nih. Hari ini kita mau dikasih cerita apa nih Kak Bemo? Enak sekali. Ini udah dapat carrot cake yang tidak terlalu manis. Bisa membuat gairah Kak Bemo mantap nih. Nambah gairah Kak Bemo. Nambah gairah nih. Cerita hari ini tuturan satu Kak Bemo. Hanoman ngobrak-ngabrik alangka. Hanoman. Ngobrak-ngabrik alangka ya. Putranya Dewi. Putranya Dewi Anjani. Yang diceritakan kemarin itu Kak Bemo ya. Ya. Sebelum Kak Bemo memulai, seperti biasa, tradisi, ada tuturan satu jika yang mudah, jika dua mal. Artinya ceritanya Kak Bemo itu tidak panjang, tidak pendek, cukuplah untuk dijadikan referensi, hiburan, sesuluh hidup ya Kak Bemo. Sesuluh hidup, petua-petua. Diceritakan sekarang Cening Budi sama Cening Jepri. Ketika Hanoman sudah dewasa, dilengkapi dengan kesaktian. Ada 5 tokoh pewayangan yang memiliki kesaktian di kuku. Namanya Panca Kanaka. Kukunya. Satunya Hanoman, ada Sang Bima juga dipisah. Setelah dewasa, tangkil ya, menghadap ibunda bersama kakek Begawan Gotama. Di situ dah disuruh Hanoman untuk menjadi parekan di kerajaan yang dipimpin oleh Ramayana dan Laksmana. Di Ayodhya. Parekan itu berasal dari kata parak. Artinya dekat. Dekat dengan raja, memarak ya wong jero istilahnya. Disitulah mengabdi sebagai supervisor lah pasukan keranya di Ayodhya. Kepala peleton ya. Danki mungkin. Komandan Kompi karena masih muda kan. Nah, Kak Bemo akan ingatkan apa itu? Cening Budi udah pernah mendengar cerita Ramayana dari Kak Bemo. Yang Dewi Sita ketika di hutan diambil loh deh Rahwana. Oh iya benar ya, diculik sudah diculik. Kak Bemo cerita kemarin. Karena Rahwana itu berubah menjadi pendeta tua. Yang minta dilayani ya. Padahal dia udah memancing menjadi Kijang Kencana yang sudah jadi emas itu. Nah dikisahkan sekarang sudah diambil ini. Dewi Sinta. Nah, dari mana datangnya itu didengar lah Jatayu pun. Garuda ini mendengar jeritan Dewi Sinta, minta tolong. Tolong dengan mengiba-iba, air matanya sudah turun menjadi sungai ini pun. Air matanya Sita ini diperkes tuh, tahu diperkes tuh. Diamit sama Rahwana. Ketika dia keluar dari lingkaran yang dibikin Laksmana itu seketika jadi Rahwana dan terbang. Nah, Jatayu sempat memberikan perlawanan yang lumayan seru. Jatayu kan juga sakti tuh. Jatuh si Rahwana, kopok, kresek gitu. Seperti jatuhan bom lah, tepung. Nah, tetapi Rahwana kan memiliki Aji Pancasona. Cening Budi tahu. Kayak kesaktian orang Indonesia ya, Pancasona itu dikasih sama Pak Subali rasanya. Karena dia merasa
dibunuh oleh Sugriwa, tapi kan bukan begitu alur ceritanya. Ajian Pancasona ini tidak pernah mati. Ketika dia menyentuh tanah, hidup lagi. Nah, kalau sekarang ada bagus sekali juga. ya, mungkin masih ada ya. Tapi dengan versi yang lain, mungkin ganti body mungkin. Ya, presiden yang lumayan suka perang kan bisa jadi 4 sampai 5 punya body yang sama ya. Yang asli yang mana kadang. Itu Pancasona sekarang kan. Pancasona sekarang mungkin begitu. Walaupun udah ditembak, Masih hidup lagi, karena dia ada 5. yang lain Cloning lah. Semua berasal dari sana tapi tekniknya yang lain. Benar. Dulu orang bisa terbang, sekarang superjet, drone juga. bisa terbang. Lambat lah ya, dulu kan ilmu. Si Anoman juga bisa terbang tanpa jet. Ketika mau ke Alengke, kan dia bertemu Resi yang Maha Sakti, nah, disuruh menghabiskan nasi yang ada cupu kecil tuh. Nah, pikirannya Anoman kan CGT itu kan nasi kecil gitu, kapluk kayak di sashimi Jepang itu. Kapluk masih. Nah, sudah 1000 kali kapluk. Masih juga kurang bagus, tidak habis nih nasinya. Marah Anoman. Ditelan langsung sama nah kapluk. Nah, segede-gede dia bisa terbang ya kali kayak helikopter rusak gitu. Saya juga mau kapluk Ya. kapluk gitu. Ketika Jatayu kalah melawan Rahwana, dicabut salah satu bulunya, Bud. Dijadikan keris sama Dewi Sita. Salah satu bulu itu dicabut, dikasih Dewi Sita. Itu berubah menjadi keris, disembunyikan. Nah, singkat cerita, Dewi Sita udah sampai di Alengka. Ditaruh di sebuah taman yang indah, Bud. Komplit dengan berbagai macam bunga yang sedang mekar. Mungkin lebih bagus dengan Taman Firdaus mungkin ya. Bukan di penjara ya Kak Bima? Bukan, ditaruh di sebuah taman, dikasih dayang-dayang. Benar-benar diperlakukan. Nah, diajak juga ponakannya Trijata itu untuk melayani Dewi Sita. Nah, tetapi sedang cinta dengan Sang Rama ini kan tidak bisa digantikan dengan materi. Dengan kekayaan, dengan taman yang indah, kekuasaan, ya tetap cinta. Karena Dewi Sita itu cinta dengan Sang Rama. Sekarang masih ada nggak? Masih ada ya, mungkin 1.100.000. Berarti dia bisa Dewi Sinta kalau yang dapat gitu. Nah, begitu. Nah, karena cinta seorang istri itu harus 100%. Nah, jangankan suami istri, jangankan pacaran ya. Sudah sah aja bisa orang cerai, tapi Dewi Sita sudah dibegitukan tetap kukuh dan pagah. Salut. Nah, ketika rapat bagaimana mengetahui situasi Sinta inilah datang si Anoman. Menghadap Ramayana, Laksamana, dan siapa lagi satu itu, bapaknya Trijata. Nah, terkejut nih Sang Rama. Dari mana datangnya Anoman? Dan siapa dipikir lawan apa kawan? Diceritakan bahwa dia ibunya Anjani, cucunya Singutama. Nah, disitulah diberikan tugas pertama, Bud. Menjadi duta ke Alengka dengan membawa cincin dari Sang Rama. Itu mungkin cincin mirah mungkin ya. Windusara yang ada merah putih itu dibeli di Sri Lanka. Bener ya mungkin ya. Mas putih beli di sini di Mall Bali Galleria. Windusaranya di Sri Lanka. Bikinnya di sini di Kute. Pamang Gabung yang bikin tuh. Cening Anoman, tolong selidiki di mana posisi istri saya. Biar dia mengetahui kamu utusan saya, ini bawa cincin. Pasti dia mengetahui balas saya menyuruh kamu ke sana. Karena menjadi duta, ini kan erong, gembira dia. Langsung melecet pun. Diceritakan tibalah di daerah kerajaan Alengka, diintip dia. Nah, memang di situ di kerajaan raksasa semua, Bud. Dari main gate, spare gate ya, sama yang lain-lain gate itu. Bukan song jet ya. Jangan Bill Gates juga, salah sangka. Diketahuilah ya. Diketahuilah sang Dewi Sita ini menangis
di taman, ya, sedih sekali dia. Nah, dia hampiri. Dewi Sita terkejut nih, Bud. Dipikir siapa yang datang ini. Kok berbulu gitu ya? Kok berbulu ini. Tapi dia sadar bahwa suaminya memiliki pasukan kera. Ini yang belum pernah ketemu. Di situ Anoman bilang, Ratu Dewi Sita, ini saya utusan Kakanda Sang Rama. Kalau memang benar kamu utusan suami saya, apa cirinya gitu dia. Teringatlah pesan-pesan Sang Rama bahwa cincin itu harus ditunjukkan kepada Dewi Sita. Nah, di situ sudah terjadi penggembiraan karena mengetahui sang suami masih sehat, masih segar bugar lah. Ada harapan untuk melawan si Rahwana. Nah, kejadian ini diketahui oleh anaknya Rahwana yang namanya Indrajit. Sakti juga ya, memiliki panah bisa berubah jadi 1000, Bud. Nah, di sini keluar ide nakalnya Anoman. Karena dia mengetahui tubuhnya kan kebal senjata juga. Dipanah sama Indrajit, langsung kepepet seperti ayam kena jaring lah. Nah, tetapi ini akal bulus, acting ya. Diumumkan lah bahwa Anoman itu sudah ditangkap ke seluruh negeri, Bud. Oh, gembira ini. Anoman diikat ini sama tali tutus, tali guntung, tali petis juga ada itu. Ditahan kayak begini tuh. Tapi memang Anoman memang berpura-pura ini. Pura-pura ditangkap. Dibawalah menghadap Rahwana. Bahwa berarti kesuksesan Indrajit nangkap Anoman kan itu. Diumumkan lah ini Anoman mau dibakar, Bud. Dia bilang saya kebal senjata, kalau kamu mau bunuh saya bakarlah tubuh saya. Wah, diisi somi, Bud. Ekornya tubuhnya diisi somi. Itu jerami Kak. Jerami, somi, terus minyak mentah. Ya, minyak goreng kan mahal sekarang. Mungkin pakai minyak jelantah ya. Bekas-bekas gorengan di McDonald, di KFC ya. Pada hari H-nya jam 9 pagi, Bud. Anoman udah mengetahui nih rute pelariannya ini. Sini, ke sini. Dibakar dia. Biu, langsung Anoman loncat. Yes. Semua puri, semua bangunan di kerajaan Alengka itu disinggahi sama dia. Saya dokumen-dokumennya. Ya, dokumen hancur lebur. Entah apa yang menjadi pemikiran sang Anoman itu. Bayangkan ini 100.000 hektar persegi itu hancur semua. Pemadam kebakaran pun kewalahan, Bud. Tidak bisa ikut memadamkan api. Nah, ini kesaktiannya Hanoman. Nah, setelah puas dia ngobrak-abrik Alengka, di situ dia pulang lagi. Kembali menemui Sang Rama dan Laksmana di tengah hutan. Mengabarkan bahwa istrinya Dewi Sita itu baik-baik saja di Alengka. Itu ceritanya nanti dikisahkan. Nanti Bemo lanjutkan kisahnya ini. Berjuta-juta pasukan kera ini membuat jembatan Kiskindha untuk menuju Alengka. Itu nanti Kak Bemo ceritakan next session Kak. Next session biar cerita Kak Bemo itu tidak terlalu panjang sehingga membosankan kan gitu. Kita mengisahkan Anoman yang menjadi duta Sang Rama berhasil mengobrak-abrik Alengka, itu sessionnya sekarang. Diisi dengan lawak-lawakan sedikit biar pemirsa subscriber Kak Bemo merasa terhibur kan gitu. Walaupun dunia ini udah mencelos, ekonomi masih melarat, yang penting kita happy biar segar oger tur. Betul. Dan terus berkarya Kak Bimo ya. Dan terus berkarya, jangan lupa like, comment, subscribe, share di media channel ya. kalian masing-masing biar Kak Bemo channel bisa bertambah besar. Diceritakan datanglah burung gagak mencuri kelapa muda. Ada goak memaling kut, satu bawak subesut. Kak Bemo akhiri dengan para mesanti. Semoga pemirsa semua bisa berkarya hari ini. Salam congkak, salam congkak, salam congkak. Om Santi, 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 Om.